warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi. Sekarang aku akan ngasih kalian rumus kaidah dasar ilmu nahwu. Nah, kalau kalian mampu menghafal rumus ini, insya Allah kalian akan tahu kedudukan suatu kata dalam sebuah kalimat. Nah, yang pertama adalah ketika ada dua isim pertama ma'rifah, isim kedua nakirah. Ma'rifah itu isim yang bermakna khusus, yang nakirah adalah umum, maka pastikan itu adalah susunan mubtada khobar. Yang kedua, ketika dua isim pertama ma'rifah, isim kedua ma'rifah, atau isim pertama nakirah, isim kedua nakirah, maka pastikan itu adalah susunan na'at man'ut. Ketiga, kebalikan dari yang pertama. Ketika isim pertama adalah nakirah, isim kedua adalah ma'rifah, maka pastikan itu adalah susunan idhofah atau mudhof mudhofun ilaih. Yang keempat, semua dhamir munfasil, dhamir yang tidak bersambung, dhamir yang berdiri sendiri, pastikan kedudukannya adalah mubtada khobar. Adalah mubtada walaupun dia di awal kalimat, di tengah kalimat, atau di akhir kalimat. Yang kelima, fi'il lughawi, semua di tasrif fi'il lughawi jika digandingkan dengan dhamir muttasil, maka pastikan dhamir muttasilnya pasti berkedudukan maf'ulun bi atau sebagai korban. Yang terakhir, nomor 6. Semua dhamir yang terkandung dalam tasrif lughawi pastikan adalah kedudukannya sebagai fa'il. Nah, sekarang biar sampean nggak bingung, kalian nggak bingung, aku akan contohkan. Yang pertama, ma'rifah ketemu nakirah. Contohnya, Zaidun. Zaidun ini kan ma'rifah, nama orang itu adalah isim yang ma'rifah. Kemudian Jamilun ini nakirah, maka ini adalah susunan mubtada khobar. Atau kita contohkan yang beral. Contohnya ar-rajulu jamilun. Nah, kayak gini adalah susunan mubtada khobar, ma'rifah nakirah. Yang kedua, jika ma'rifah atau nakirah maka adalah susunan na'at man'ut. Contohnya, ar-rajulu al-jamilu. Nah, ini beral, ini juga beral, ini namanya susunan na'at man'ut. Atau yang nakirah, aku contohkan, rajulun jamilun. Nah, ini nakirah ini adalah susunan na'at man'ut. Nah, yang ketiga susunan kebalikan dari yang pertama, nakirah ketemu ma'rifah, ini adalah susunan idhofah. Contohnya, baitun ini kan nakirah, kemudian ar-rajul. Nah, ini nakirah, ini ma'rifah. Ini kalau seperti ini adalah susunan idhofah. Maka cara mengharokatinya adalah isim yang pertama dia tidak boleh bertanwin dan tidak boleh beral. Dan isim yang kedua dia harus di kasroh atau dimajrurkan. Nah, ini seperti ini adalah susunan idhofah. Kemudian dhamir munfasil. Dhamir munfasil itu yang apa? Dhamir yang berdiri sendiri. Contohnya, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Pastikan itu adalah mubtada. Anta rajulun, anta rajulun. Nah, ini adalah mubtada, ini adalah khobar, kayak gitu. Nah, kemudian nomor 5 tadi fi'il lughawi, ketika ditambahkan dengan dhamir muttasil, pasti dhamir muttasilnya sebagai maf'ulun bih. Tasrif lughawi itu apa saja? Tasrif lughawi itu yang gini loh, yang fa'ala, fa'alu gitu.
Jadi kalau maujunya kayak ini, doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna, dan seterusnya. Nah itu ketika digandengkan dengan domir, pasti itu adalah domirnya adalah sebagai korban atau maf'ulun bih. Contohnya gini, doro, doro, bahu, dia laki-laki memukul dia, atau dorob tuha, aku memukul dia perempuan. Dorob tuhum, aku memukul mereka orang banyak, kayak gitu. Berarti ini pastikan yang ini hum, ha, hi ini adalah sebagai korban atau maf'ulun bih. Dan yang terakhir teman-teman, semua yang ada di tasrif lughawi itu apa itu namanya, domir yang terkandung di tasrif lughawi itu adalah semuanya sebagai fa'il. Contohnya doroba, ini berarti mengandung dia satu laki-laki. Doroba mengandung dia dua laki-laki. Dorobu berarti mengandung mereka banyak laki-laki dan seterusnya. Pastikan domir yang di sini dia dua, mereka banyak, ini pasti adalah sebagai fa'il. Bisa dipahami teman-teman, mudah kan? Maaf teman-teman, ada yang ketinggalan, yaitu kaidah nomor 7. Yaitu kaidahnya adalah ketika isim bertemu dengan dhamir, pastikan ini adalah susunan idhofah juga. Contohnya isim, coba baitu. Baitu isim kan? Digandengkan dengan dhamir muttasil. Baituhum. Nah, ini adalah susunan idhofah. Itu teman-teman. Jadi dhamirnya harus dhamir muttasil. Contohnya Zaidun. Zaidun ini kan ma'rifah. Nama orang itu adalah isim yang ma'rifah. Kemudian Jamilun ini nakiro. Maka ini adalah susunan mubtada khabar. Atau kita contohkan yang beral. Contohnya ar-rajulu jamilun. Nah, kayak gini adalah susunan mubtada khabar. Ma'rifah nakiro. Yang kedua, jika ma'rifah atau nakiro, maka adalah susunan na'at man'ut. Contohnya ar-rajulu al-jamilu. Nah, ini beral, ini juga beral, ini namanya susunan na'at man'ut. Atau yang nakiro. Aku contohkan. Rajulun jamilun. Nah, ini nakiro ini adalah susunan na'at man'ut. Nah, yang ketiga susunan kebalikan dari yang pertama, nakiro ketemu ma'rifah. Ini adalah susunan idhofah. Contohnya baitun ini kan nakiro, kemudian ar-rajul. Nah, ini nakiro, ini ma'rifah. Ini kalau seperti ini adalah susunan idhofah. Maka cara mengharokatinya adalah isim yang pertama dia tidak boleh bertanwin dan tidak boleh beral. Tuh, dan isim yang kedua dia harus di kasroh atau dimajrurkan. Nah, ini seperti ini adalah susunan idhofah. Kemudian dhamir munfasil. Dhamir munfasil itu yang apa? Dhamir yang berdiri sendiri. Contohnya huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Pastikan itu adalah mubtada. Anta rajulun, anta rajulun. Nah, ini adalah mubtada, ini adalah khobar, kayak gitu. Nah, kemudian nomor 5 tadi fi'il lughawi, ketika ditambahkan dengan dhamir muttasil, pasti dhamir muttasilnya sebagai maf'ulun bih.
Tasrif lugawi itu apa saja? Tasrif lugawi itu yang gini loh, yang fa'ala, fa'ala, fa'alu gitu. Jadi kalau maksudnya kayak ini, doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna, dan seterusnya. Nah itu ketika digandengkan dengan domir, pasti itu adalah domirnya adalah sebagai korban atau maf'ulun bih. Contohnya gini, doro, doro, bahu, dia laki-laki memukul dia, atau doro tuha, aku memukul dia perempuan. Doro tuhum, aku memukul mereka orang banyak, kayak gitu. Berarti ini pastikan yang ini hum, ha, hi, ini adalah sebagai korban atau maf'ulun bih. Dan yang terakhir teman-teman, semua yang ada di tasrif lugawi itu apa itu namanya, domir yang terkandung di tasrif lugawi itu adalah semuanya sebagai fa'il. Contohnya doroba, ini berarti mengandung dia satu laki-laki. Doroba mengandung dia dua laki-laki. Dorobu berarti mengandung mereka banyak laki-laki dan seterusnya. Pastikan domir yang di sini dia dua, mereka banyak, ini pasti adalah sebagai fa'il. Bisa difahami teman-teman, mudah kan? Maaf teman-teman, ada yang ketinggalan, yaitu kaidah nomor 7. Yaitu kaidahnya adalah ketika isim bertemu dengan dhamir, pastikan ini adalah susunan idhofah juga. Contohnya isim, coba baitu. Baitu isim kan? Digandengkan dengan dhamir muttasil. Baituhum. Nah, ini adalah susunan idhofah. Itu teman-teman. Jadi dhamirnya harus dhamir muttasil.